Baik, Kak, kita mulai saja, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah kakak-kakak, kita sudah sampai dengan tatap maya yang udah mau terakhir ya kak ya. Artinya masih ada satu lagi tatap maya untuk 1 GP ya kak ya. Dan ini di akhir pembelajaran ya kakak-kakak ya. Ini usaha kakak-kakak ya tetap semangat ya kak. Jangan sampai nanti ketika di akhir pembelajaran justru kita itu tidak melaksanakan tugas-tugasnya ya kak ya. Jadi harapan saya sebagai fasil kakak-kakak semuanya di akhir pembelajaran tetap semangat ya kak ya. Karena di tanggal 29 November ini untuk kegiatan ini sudah berakhir kak ya. Artinya tugas-tugas semuanya harus fix semua di tanggal 29 November sehingga kakak ya jangan sampai nanti tidak mengerjakan, karena untuk penilaian kelulusan itu ya dari tugas-tugas kemudian keaktifan kakak ya semuanya akan dinilai. Oleh karena itu untuk tugas-tugas yang belum selesai untuk segera diselesaikan. Baik kakak-kakak, di sini kegiatannya adalah umpan balik rencana tindak lanjut ya RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan waktunya di sini adalah 2 CP ya kak ya. Jadi kakak-kakak kemarin sudah diberikan pengantar ya, bagaimana kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut terkait dengan bukti karya ya yang kakak buat ya untuk program yang nantinya bisa dilaksanakan di sekolah kakak-kakak semuanya. Baik kakak-kakak, pertama tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus ya, fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Baik kakak-kakak ya, sudah tenang ya hatinya ya, pikirannya ya, sehingga bisa fokus untuk belajar. Baik, selanjutnya kita berdoa bersama. Doanya langsung saya pimpin kakak-kakak ya. Marilah untuk mengawali kegiatan pembelajaran tatap maya tentang umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL. Mari kita kakak-kakak untuk semuanya berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya mudah-mudahan dengan kita berdoa ya nanti kakak-kakak diberikan pemahaman terkait dengan bukti karya yang nanti kakak-kakak sampaikan. Kemudian selanjutnya kakak-kakak kesepakatan bersama yang pertama adalah menyalakan kamera. Ketika kakak-kakak tidak ada gangguan sinyal, maka kakak-kakak wajib untuk menyalakan kamera. Kemudian selanjutnya adalah mematikan mikrofon ya. Jika ada kawan-kawan atau kakak yang lain untuk berbicara, silakan kakak-kakak untuk mematikan mikrofon. Selanjutnya yaitu hadir seutuhnya dari awal sampai akhir ya pembelajaran ini. Kemudian menghargai waktu bersama, di mana kakak-kakak ya ketika nanti kakak-kakak untuk presentasi gunakan waktu ya semaksimal mungkin, misalnya presentasi selama 5 menit atau 4 menit, silakan kakak-kakak gunakan waktu itu untuk presentasi. Kemudian memaksimal fitur chat ya ketika memang ada pertanyaan dan sebagainya, silakan kakak untuk memaksimalkan fitur chat. Kemudian selanjutnya adalah quick raise hand sebelum bertanya. Selanjutnya yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan lagi. Tujuan dari sesi kali ini adalah yang pertama adalah merefleksikan penugasan rencana tindak lanjut ya kakak-kakak ya. Kemudian berbagi bukti karya. Jadi kakak-kakak nanti kakak-kakak untuk presentasi ya bagaimana kakak sudah membuat rencana tindak lanjut, dan ini
merupakan bagaimana nanti ketika kawannya presentasi bisa sharing ya, kemudian memberikan masukan atau ya paling tidak menambah wawasan kita terkait dari penugasan rencana tindak lanjut. Kemudian berbagi bukti karya ini kakak nanti saya akan menyampaikan bagaimana tahapan membuat sebuah bukti karya ya, yang nantinya program dari PKG ini di akhir pembelajaran memang bagaimana kakak bisa membuat bukti karya sehingga memang bermanfaat atau bermakna bagi sekolahan kakak atau bagi kawan-kawan rekan sejawat yang ada di sekolah kakak ya. Jadi bagaimana nanti kakak untuk membuat bukti karya ya dari penugasan ini. Selanjutnya kakak agenda sesi kali ini adalah pertama adalah pendahuluan ya, kemudian refleksi awal, kemudian menyampaikan RTL ya 50 menit ya. Selanjutnya adalah tugas ya untuk draft bukti karya 10 menit ya. Kemudian dialog diskusi tanya jawab 10 menit, selanjutnya penutup. Baik kakak, kita refleksi awal 10 menit ya. Di mana di sini ya kita mengingat kembali ya pembelajaran berbasis proyek ya kak ya. Jadi memang terkait dengan RTL adalah pembelajaran yang berbasis proyek ya. Di mana kakak membuat sebuah program, di mana program itu nanti bisa dilaksanakan di sekolah kakak semuanya. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat ya di dalam komunitas belajar di dalam sekolah ya. Baik kakak, memang kakak pada saat membuat rencana tindak lanjut ya, tentunya kakak ini nantinya berkolaborasi ya. Saya sudah melihat video kakak yang sudah untuk PDF ya, presentasi kakak terkait membuatnya RTL ya. Ada beberapa orang yang sudah mengirim ya. Padahal penugasan itu ya kalau di budgetnya itu tanggal 16, namun kakak masih ada yang belum kirim. Ya nggak apa-apa ya, nanti nyusul kayak. Kemudian kalau saya lihat ya kakak pada saat membuat ya sudah berkolaborasi ya, baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat ya, atau dengan suara anak murid ya, terkait dengan kegiatan RTL yang kakak laksanakan. Namun ada juga yang memang belum dilaksanakan, mungkin nanti tinggal ditambahin saja ya, memang yang belum melakukan. Atau juga terkait dengan RTL yang kakak buat programnya ya, belum sosialisasinya belum terlihat ya, mungkin belum buat banner apa yang lainnya atau ditempel di mading sehingga guru-guru yang lain atau siswa yang lain juga belum membaca dengan baik. Kemudian kakak ya, saya mengingatkan kembali di sini ya aspek penilaian ya terkait dengan rencana tindak lanjut ya RTL ya. Di situ kakak ya, yang pertama adalah tujuan program ya kak ya. Jadi kakak di sini ya mengarahkan ya perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Nah ini kayak tujuan program. Kemudian mendukung ya penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Jadi kakak ya, gimana kakak membuat tujuan program ini ya, ada masukan dari peserta didik ya yang ada di sekolahan ya. Kemudian juga dilengkapi dengan indikator ya ketercapaian yang diukur dari tujuan besar program. Ya. Dari beberapa contoh yang sudah saya sampaikan, kakak bisa melihat ya bagaimana kakak membuat indikator pencapaian ya terkait dengan tujuan program yang kakak buat. Kemudian di sini kakak ya kelengkapan rencana dalam struktur program ya. Di situ ada deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya ya kakak ya. Jadi target pesertanya berapa ya, peserta didik kakak ya di situ ya ditulis ya. Misalnya kalau jumlah siswanya 150 ya ditulis 150. Kalau jumlah siswanya banyak ya ada 300, silakan kakak
300 ditulis ya. Kemudian lini masa perencanaan ya, pelaksanaan yang rinci ya. Jadi terkait dengan perencanaan kapan ya mulainya program ini diterapkan. Kemudian ya dari kakak minta izin dengan kepala sekolah, kemudian menyampaikan dengan rekan guru ya, serta didik ya. Jadi sini kakak terkait dengan perencanaan pelaksanaannya, untuk tanggalnya kakak buat secara rinci. Kemudian potensi ya tantangan dalam pelaksanaan. Jadi kakak buat ya tantangan potensi yang ada di situ ya, sehingga bagaimana kakak nanti menghadapi tantangan bisa mencari solusinya juga ya, gitu ya. Ini ya rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan ya. Kemudian yang C di sini keterlibatan komunitas dalam sekolah ya. Jadi di sini ada sumber daya ya, artinya aset yang dimiliki di sekolah itu ya, kayak dari sumber daya manusianya, kemudian lingkungan ya, masyarakatnya ya, peserta didiknya ya kak ya. Sehingga ini nantinya kakak ya, bagaimana terkait dengan program yang kakak buat ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang menempatkan peserta didik sebagai kontributor pemeran utama dalam program. Jadi kakak ya, ketika kita membuat program ini, bagaimana peserta didik kita ya, ini adalah yang terlibat di dalamnya ya kakak ya. Pemeran utama dalam program kegiatan rencana tindak lanjut yang kakak buat ya. Kemudian ya perlibatan komunitas atau mitra itu bisa jadi ya dari misalnya desa setempat atau puskesmas atau yang lainnya kakak ya bisa terlibat di dalamnya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian rencana evaluasi program ya kak ya. Jadi memang ketika memang membuat sebuah program ya, ini ada evaluasinya. Kapan kira-kira evaluasi bisa dilaksanakan? Atau seminggu sekali kah? Atau sebulan sekali ya kak ya. Sehingga memang permasalahan-permasalahan yang ada di program itu ya bisa selesaikan ya, sehingga program ini bisa berjalan. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Nah, data ini beroleh dari peserta didik ya, kakak bisa menganalisis ya dari wali kelas ya kan. Nah ini bisa diambil ya, bagaimana kakak nanti tekniknya untuk pengambilan data, bisa melalui observasi ya, survei, wawancara atau yang lainnya. Baik kakak, kita lanjutkan lagi ya. Nah di sini kakak ya, kita sampai di pencapaian RTL ya, untuk presentasi selama 50 menit ya kak ya. Silakan kakak ya untuk klik present ya. Bagaimana kakak untuk mengawali untuk yang presentasi terlebih dahulu ya. Bagaimana kakak menyampaikan ya rencana tindak lanjut RTL atau program yang kakak buat ya untuk bukti karya. Silakan kak untuk present, siapa dulu yang akan melakukan presentasi. Silakan kak untuk melakukan presentasi, siapa dulu? Siapa yang siap? Kak Suwati siap? Atau Kak Dimas? Atau kakak yang lain? Silakan. Atau Kak Yusuf dulu boleh. Halo kakak. Iya kak. Boleh presentasi, boleh disampaikan langsung, silakan saja kak. Silakan Kak Dimas terlebih dahulu. Ya mengawali kak. Izin berbagi layar kak. Sebentar. Muncul nggak kak?
Belum. Halo Kak. Belum muncul. Belum. Belum. Belum juga ini Kak. Belum. Waduh. Belum. Apa punya aku aja ya, Kak Dimas? Belum ya. Lainnya Sebentar. Bagikan ulang. Kondisinya Kak, turun nggak hujan. Boleh. Silakan Kak Siwi. Silakan Kak Dimas atau Kak Siwi dulu. Atau kakak-kakak yang lainnya. Nah, ya, Kak Dimas silakan. Udah masuk. Halo Kak. Gimana Kak? Sudah bisa? Sinyalnya agak susah. Berbagi layarnya muncul nggak Kak? Ya, nggak Maaf. apa-apa Kak. Tadi sempat muncul, kemudian hilang lagi. Sekarang Kak? Muncul nggak ya Kak? Sinyalnya agak susah soalnya di sini hujan. Kalau tempat saya udah muncul sih Kak. Di situ udah muncul belum ya Kak? Ya silakan Kak disampaikan aja, nggak apa-apa, nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Oke Kak, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin kakak-kakak, saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pembuatan program RTL, yaitu Rencana Tindak Lanjut, yang saya beri judul yaitu Jumat Beres. Kepanjangannya yaitu dari Jumat Beres, yaitu program sekolah Jumat Bersih, Jumat Religius, dan Jumat Sehat. Program ini menciptakan karakteristik dan kedisiplinan peserta didik dalam kebersihan, keagamaan, dan kesehatan jasmani. Latar belakang masalahnya yaitu konteks dan karakteristik sekolah. Kebersihan di lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar dan menjaga kesehatan seluruh warga sekolah. Suara kepemimpinan peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan pendapat, menjadi instruktur kegiatan, Jumat Sehat, menjadi imam, ataupun menjadi instruktur dalam senam.
Kebutuhan dan minat program. Kebutuhan peserta didik pada program ini yaitu menjadikan kebiasaan hidup menjadi manusia yang berkarakter religi dan juga kebiasaan hidup sehat. Tujuan dari program ini yaitu bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan seluruh komunitas belajar di sekolah. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebersihan, religiusitas, dan kesehatan ke dalam aktivitas PJOK dengan cara memberdayakan peserta didik. Membiasakan peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari kelas, lapangan, halaman, serta lingkungan sekolah. Pada Jumat tugas nih. Sesi Jumat Baru bersih. ketemu tugasku Jumat. Iya, Kak. Sorry. Oh, oke. Saya lanjut ya, Kak. Menumbuhkan karakteristik religius kepada peserta didik melalui program Jumat Religius dengan melakukan sholat duha berjamaah di sekolah. Kenapa saya laksanakan sholat duha? Karena di SD itu rata-rata pulang sekolahnya di jam 12 tepat. Biasanya kalau di tempat sekolahan saya jam 12 itu belum azan, yang seharusnya sekarang jam 12 pun harusnya udah mulai masuk azan. Mungkin lingkungan lagi pada sibuk, jadi saya programkan dengan sholat duha berjamaah untuk di SD saya. Menanamkan gaya hidup sehat kepada peserta didik dengan rutin melaksanakan Jumat Sehat, yaitu pada sesi senam Jumat ketiga dan keempat. Ini dibaca semua, Kak, tentang RTL saya ini, Kak. Iya Kak Dim, baca aja. Silakan Kak, poin-poinnya saja. Waktunya Oh, nggak lama, hanya 4 atau 5 menit ya. Kira-kira bagaimana, udah jalan atau belum kegiatannya kan gitu. Respon kepada kasih jawabannya seperti apa, kawan-kawan. Ininya nggak muncul ya, Kak? Berbagi layar muncul. Gimana, Kak? Munculnya dia di folder Windows Explorer-nya. Kalau untuk ada kesalahan mungkin ya saya, Kak? Ya keluar dulu aja, untuk di stop dulu, habis itu masuk lagi. Oke, Kak. Kayaknya kalau nggak ditampil juga saya bingung. Tak stop dulu. Nah, habis itu berbagi. Yang PDF-nya, yang RTL-nya. Situ kan ada pilihannya. Oke, tak coba Kak bagikan. Nah, muncul ya, Kak? Ya, muncul. Silakan, Kak. Nah, ini Kak untuk terkait RTL yang saya buat. RTL-nya berjudul Jumat Beres, yaitu singkatan dari Jumat Bersih, Religius, dan Sehat. Latar belakang masalahnya sudah saya presentasikan. Tujuan programnya sudah. Lalu capaian langkah-langkah. Capaian langkah-langkah ada suara murid, menyusun, maaf ini 3 langkah sebenarnya. Terus kepemimpinan murid, terus pelaksanaan program. Selanjutnya ada 3 langkah, ini juga belum diedit. 3 langkah capaian program progresif. Ada 3 program, yaitu pada Jumat minggu pertama melaksanakan Jumat bersih, pada Jumat minggu kedua melaksanakan Jumat religi, ada tampak di gambar. Ini Jumat di bulan minggu pertama, Jumat minggu kedua ada Jumat sholat duha berjamaah. Selanjutnya ada Jumat ketiga dan keempat, yaitu melaksanakan Jumat sehat dengan senam bersama. Struktur program dan mitra dalam Kombes, yaitu internalnya ada pembinaan dari Balai Besar Guru Penggerak, pengawasan kepala sekolah, tim progresif, dewan guru, dan peserta didik. Eksternalnya ada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Dinas Puskesmas tempat, Komite Sekolah, orang tua, wali, KKGO. Skala program kegiatan yaitu seluruh peserta didik dengan jumlah kurang lebih 200 peserta didik di sekolahan saya. Pengaturan program atau kegiatan yaitu ruang pelaksanaan ada di lapangan, kelas, halaman belakang, halaman sekolah. Waktu pelaksanaan yaitu Jumat pertama Jumat bersih, Jumat kedua Jumat religi, dan Jumat ketiga dan keempat yaitu Jumat sehat. Kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu tentang aset-aset, yaitu modal manusia, ada modal sosial, modal fisik, modal politik,
modal sosial dan budaya, modal finansial, dan modal keuangan. Rencana evaluasi program Jumat Beres ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dalam komunitas belajar sekolah, termasuk peserta didik, staf, guru, dan orang tua. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Tantangan dan solusinya. Tantangan adalah keterbatasan fasilitas. Kalau di tempat saya keterbatasan fasilitasnya mungkin dalam program Jumat religi, karena tempat saya nggak ada musola atau masjid, jadi kami menggunakan solusinya yaitu dengan cara menggunakan kelas yang sekatnya rolling door. Jadi rolling door-nya dibuka, bisa untuk sholat berjamaah untuk kapasitas 200 orang kurang lebih. Nah, itu mungkin terkait dengan program Jumat Beres yang saya buat. Selanjutnya itu ada dokumentasi, ya nanti bisa dilihat yang saya tampilkan, Kak. Dokumentasi kegiatannya, yaitu pada hari Rabu saya melakukan sosialisasi dan penguatan kepala sekolah mengenai programnya. Selanjutnya di hari Kamis saya mulai mempresentasikan program Jumat Beres ini kepada Dewan Guru, kepala sekolah, dan staf maupun komunitas belajar. Selanjutnya dokumentasi proses kepemimpinan murid. Selanjutnya di hari Kamis juga tanggal 14 November 2024 pengelolaan sumber daya sekolah, program PJOK yang berpihak kepada murid melalui program Jumat Beres. Dokumentasi kegiatan dari programnya yaitu Jumat minggu pertama melakukan Jumat bersih, melakukan membersihkan lingkungan sekolah dari halaman belakang, dan kelas-kelas. Selanjutnya dokumentasi kegiatan Jumat minggu kedua yaitu sholat doa berjamaah. Selanjutnya ada program yang ketiga yaitu Jumat minggu ketiga dan keempat aktivitas senam bersama yaitu Jumat Sehat. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya tampilkan, Kak. Untuk publikasi sebenarnya sudah saya edit, mungkin saya salah buka ini Mozilla Kak? Salah buka PDF kayaknya, Kak. Seharusnya udah masuk ke sini, Kak. Ya, Kak. Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dimas ya. Jadi Kak Dimas ini adalah programnya namanya Jumat Beres ya. Jadi kegiatannya memang di hari Jumat semuanya. Bagaimana pelaksananya di minggu ke-1 Kak Dimas ya untuk melakukan kegiatan ya. Bagaimana minggu ke-1 kedua ini ya, ini berbeda-beda ya terkait kegiatannya. Kalau saya lihat ya ini sudah baik, sudah bagus ya. Bagaimana nanti Kakak Dimas ya menjalankan ya untuk programnya di hari Jumat ya. Ada Jumat bersih, kemudian religi, kemudian Jumat sehat ya. Kalau yang Jumat sehat ini di minggu ketiga dan keempat ya Kak ya. Iya, Kak. Jadi ini nanti tempat Kak Dimas ya tinggal ditambahin ya terkait dengan publikasinya. Jadi publikasinya ya, bisa lewat Facebook ya, bisa juga misalnya Kak Dimas bikin banner ya di sekolahan ya kan, atau bikin semacam kayak yang bisa berdiri itu apa? Kayak misalnya di puskesmas itu di awal masuk sudah ada gitu kan. Oh iya. Ya, artinya itu memang bagaimana program kita PKG ini ya memang kita mempunyai program dan bermakna, bermanfaat bagi sekolah, khususnya sekolah Kak Dimas. Terima kasih Kak Dimas. Selanjutnya kakak-kakak yang lain ya untuk menyampaikan programnya sehingga ini bisa menambah wawasan kita sebagai rekan-rekan ya, sehingga bisa nanti kalau yang baik yang bagus bisa dicontoh ya di sekolah kakak-kakak semua. Silakan yang lain untuk melakukan presentasi. Siapa lagi? Kak, siapa yang bersedia selanjutnya? Halo kakak-kakak.
Kak Dimas sudah. Siapa lagi? Kak Siwi atau Kak Previ? Atau Kak Atta, Kak Yusuf? Ya, silakan. Kalau nggak bisa tampilin, cerita saja nggak apa-apa, Kak. Punya saya udah ada Kak, cuman ini laptopnya mikrofonnya rusak. Jadi saya ini Zoom pakai HP nggak support kalau mau menampilkan itu. Nggak usah ditampilin, nggak apa-apa, Kak. Atta ceritakan saja. Kira-kira programnya apa, namanya, kemudian isinya apa saja, langkah-langkahnya. Gitu. Silakan, Kak. Kak Atta boleh. Yang lain dulu nggak apa-apa Kak. Sebentar Kak, sambil nyoba, siapa tak bisa. Oh iya. Kak Previ gimana? Boleh Kak. Tapi ini Silakan, Kak. bingung mau mulai dari mana. Ngelihat punya Kak Dimas sudah jiper duluan. Ya, seadanya Kak, aja nggak ini. apa-apa, Kak. Silakan, Kak. Postingannya Previ. itu sudah kemana-mana untuk RTL dari seminggu sebelum. Mantap. Baik, akan saya coba untuk mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut yang kedua setelah Kak Dimas. Ini gimana sih, lupa? Berbagi layar. Oh ini. Unggah Windows. Word. Share. Cermin yang terdekat ini lagi. Aku buka. Sudah kelihatan nggak? Kelihatan, Kak, tapi ini Windows Explorer-nya yang kelihatan. Oke, ini sudah. Ya, kelihatannya Windows Explorer-nya. Bukan. Kalau ini Sudah dibuka belum, Kak, itu, Kak? ini sudah aku. Iya. Ini aja, Kak, apa? Keluar dulu, nanti pilihannya di RTL-nya itu. Oke, siap. Coba kita keluar. Masuk lagi. Pilihannya RTL. Ya, RTL-nya. Tentunya PDF. Share. Ya. Kalau ini Kak, Ya, udah keluar, Kak. Becok klusif. Becok klutif. main singkat-singkatan Kak. Oh iya. Kalau ini di scroll jalan nggak Kak? Jalan, Kak, jalan. Oke. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan bercerita sedikit mengenai rencana tindak lanjut yang saya buat. Ternyata dengan tugas RTL ini kemarin dikasih tugas, tetapi untuk agenda di SMA kami itu malah P5 Kak. Jadi untuk dokumentasi, waduh, kita nggak ngajar kelas gitu kan. Jadi memberikan, ya artinya membersamai anak dalam menyelenggarakan atau mensukseskan yang namanya P5 tadi itu. Jadi PJOK-nya ya udahlah, yang penting buat tugasnya gitu kan. Tapi nanti sedikit-sedikit ada, kira-kira ada dokumentasi sedikit, kayak hari ini pun tadi sudah mulai dokumentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk judul program itu Bejoklutif. Nah, jadi pembelajaran PJOK inklusif dan partisipatif. Nah, fokus program ini adalah membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif dan partisipatif, di mana siswa dapat belajar keterampilan olahraga serta nilai-nilai sosial dan kerjasama. Rencana tindak lanjut latar belakangnya, ada poin yang pertama, promosi suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Itu pembelajaran PJOK yang inklusif dan partisipatif bertujuan untuk mendorong siswa lebih aktif berperan dalam proses belajar melalui 3 aspek, yaitu yang pertama suara, pilihan, dan kepemilikan. Untuk konteks programnya di SMA kami, SMA Negeri 1 Negeri Katon, memiliki komunitas belajar yang kuat dengan karakteristik sebagai berikut. Fasilitas yang mendukung ya,
dukungan komunitas dan guru PJOK, lingkungan sosial yang beragam. Oke. Kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Berdasarkan data dari survei dan wawancara dengan peserta didik, hasil pemetaan aset, kurangnya aktivitas yang variatif dan inklusif, minimnya partisipasi aktif, kurangnya dukungan untuk pengembangan keterampilan sosial. Nah, di sini artinya anak itu lebih fokus ke gadget mereka atau lebih asik dengan hal-hal yang lain. Yang pertama tadi itu Kak, untuk gadget ini susah untuk dihindari daripada untuk kita panas-panasan di lapangan olahraga. Makanya saya mengangkat judul ini. Untuk tujuan programnya kita singkat-singkat saja, yaitu visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Guru PJOK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai, didengar, dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama, dan memfasilitasi, memberikan pilihan yang beragam untuk olahraga, terus mengembangkan, mendorong partisipasi, dan mewujudkan pembelajaran PJOK yang inklusif dan bermakna. Untuk capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, di sini yang pasti harus difasilitasi dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang melibatkan dan menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan. Ini untuk memfasilitasi, ada capaian yang diharapkan, yaitu peserta didik dapat menyuarakan pendapat dan preferensi mereka mengenai aktivitas PJOK. Terus langkah-langkah aksinya itu melaksanakan survei minat di awal semester. Terus mengadakan sesi diskusi kelas di mana peserta didik bisa berbagi pendapat dan usulan untuk variasi kegiatan. Itu biasanya dalam presentasi dan lain-lain. Menyusun rencana aktivitas berdasarkan hasil survei dan diskusi lagi. Hasil yang diharapkan, peserta didik merasa suara mereka itu didengar dan dihargai sehingga meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam setiap kegiatan PJOK, yang biasanya itu anak-anak lebih sering diam, tidak ada suaranya, ditanyain sudah jelas, ya jelas, tapi giliran suruh maju nggak berani ngomong gitu, artinya partisipasinya masih kurang atau mental-mental anak tadi itu. Selanjutnya ada pembelajaran PJOK inklusif dan partisipasif yang berpusat pada peserta didik. Ada struktur program dalam mitra WIS. Program kurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan olahraga, kolaborasi, dan kepemimpinan siswa melalui pelajaran PJOK yang berfokus pada aktivitas yang sesuai minat dan kemampuan. Untuk target siswa itu dari kelas 10, kelas 11, dari rentan umur dan banyaknya siswa. Di sini poinnya ada skala program kegiatan, pengaturan program kegiatan, mitra, kolaborasi dalam komunitas belajar. Selanjutnya ada ruang dan waktu pelaksanaan. Kegiatan akan berlangsung di berbagai fasilitas sekolah seperti lapangan olahraga, aula serbaguna, dan ruang kelas untuk sesi, refleksi, atau diskusi. Jadwal dan durasi. Oke, program ini dirancang untuk berjalan selama 1 semester sebagai program kurikuler PJOK dengan evaluasi berkala setiap bulannya. Ada lagi berdasarkan hasil pemetaan aset. Sebelumnya beberapa anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi dalam program ini meliputi, yang pertama itu guru PJOK itu berperan sebagai fasilitator utama. Guru PJOK akan mengarahkan jalannya kegiatan. Ada alumni juga, terus pelatih dari luar, dari ekstrakurikuler, itu memang kita dari luar semua, apalagi dalam bidang olahraga, itu ada pencaksilat, futsal, dan bola voli. Untuk memperkaya pengalaman belajar, pelatih dari klub olahraga, pengurus OSIS, nah di sini juga akan membantu dalam pengorganisasian dan penyebaran informasi kegiatan. Tim kesehatan sekolah, nah ini mungkin UKS Kak, tim kesehatan atau perawat sekolah akan berperan dalam memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan memperhatikan
aspek kesehatan dan keselamatan siswa. Ada kapasitas sumber daya kelas atau sekolah. Dalam pelaksanaan program ini, SMA Negeri 1 Negeri Kraton memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran PJOK yang inklusif dan partisipatif. Ada aset, pendekatan berbasis aset ya, aset yang dimiliki. Yang pertama dari fisik itu ada lapangan basket, sepak bola, bola serbaguna, sumber daya dari guru PJOK, OSIS, teknologi dari platform media sosial sekolah, proyektor dan peralatan audio, material dan perlengkapan olahraga, mungkin lapangan. Rencana evaluasi. Evaluasi ini berprogram akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik berjalan sesuai dengan tujuan. Itu yang pertama, ada partisipan atau peserta didik yang terlibat dalam program ini akan menjadi sumber informasi utama dalam evaluasi. Guru PJOK dan staf yang terlibat dalam pelaksanaan program akan memberikan penilaian tentang efektivitas program. Terus anggota komunitas belajar, dan ada lagi, nah ini untuk dalam implementasi pembelajaran PJOK yang inklusif, kemungkinan tantangan yang dihadapi bisa bervariasi baik dari segi teknis, sosial maupun emosional. Yang pertama ada kurangnya keterlibatan peserta didik. Beberapa siswa mungkin kurang tertarik atau kurang aktif dalam mengikuti kegiatan PJOK yang bersifat inklusif dan partisipatif. Solusinya yaitu meningkatkan keterlibatan melalui suara dan pilihan, membangun kepercayaan diri peserta didik, dan penggunaan refleksi atau feedback yang positif. Terakhir. Dalam menghadapi tantangan ini, pengambilan keputusan akan melibatkan kolaborasi antar guru PJOK, peserta didik, staf sekolah, dan komunitas belajar. Proses ini akan didorong oleh prinsip partisipasi, transparansi, dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Dengan pendekatan ini, tantangan dapat diatasi secara kolektif, menciptakan rasa kepemilikan bersama dalam program, dan memfasilitasi keberhasilan pembelajaran PJOK yang inklusif dan partisipatif. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada dokumentasi. Nah, ini berupa foto atau video dari P5 itu sendiri. Baik Kak Previ ya, terkait dengan program dari Kak Previ ya, sudah baik ya di sini Kak Previ, yaitu tentang pembelajaran inklusif ya. Iya. Ya Kak ya. Bagaimana Kak Previ, di situ banyak siswa yang memang tidak aktif ya dalam proses pembelajaran ya, banyak mereka untuk dia orang asik dengan gadgetnya mereka ya. Benar Kak. Ya baik Kak Previ, di sini artinya program ini dilaksanakan pada saat pembelajaran PJOK ya Kak Previ ya. Benar. Kemudian nanti Kak Previ melakukan evaluasi setiap pembelajaran. Bagaimana nanti pembelajarannya menggunakan metode diskusi dan sebagainya ya, dari suara anak murid ya, seperti itu ya Kak Previ ya. Dan ya, kalau benar, program yang lain maksudnya dari anak-anak ini nanti juga ada program ekstrakurikuler ya, artinya di luar kelas juga ya. Di luar kelas juga ada. Ya sudah baik, sudah bagus ya terkait dengan program Kak Previ. Mungkin nanti kalau evaluasinya ya kayak evaluasi ya, kemudian bagaimana tahapan ya, misalnya anak-anak yang tidak aktif ya, mungkin agak sulit ketika memang banyak anak yang tidak aktif dalam pembelajarannya. Aktif, benar. Terus bagaimana guru bisa membuat suasana kelas itu menjadi menarik, nyaman. Makanya untuk selanjutnya saya sudah mulai menerapkan yang namanya quizzes. Kalau memang ini muncul di layar, muncul nggak ya? Nggak ya Kak? Nggak, ya nggak apa-apa Kak.
Oh, Saya sudah nanti mulai. agak muncul ya, Hmm, karena memang apa ya keterbatasan waktu mungkin dari kakak yang lain juga iya nanti benar akan Kak. menyampaikan ya. Menyampaikan ya. Baik, terima kasih Kak Previ terkait dengan programnya ya. Ya mudah-mudahan Kak Previ nanti bisa diterapkan di sekolah Kak Previ ya, bisa Mm-mm. bermakna, terutama khususnya untuk peserta didik Kak Previ ya, terkait nanti Benar. pembelajaran PJOK yang ada di kelas maupun nanti yang di luar kelas ya, dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ya Kak, berikan aplaus ke Kak Previ, Kak Dimas yang sudah presentasi. Selanjutnya kakak-kakak yang lain yang belum, silakan. Siapa dulu? Silakan untuk resen ya. Kita untuk hemat waktu ya Kak ya. Silakan Kak. Yang lainnya Kak Agus, boleh. Kak Atta, Kak Siwi, Kak Yusuf, Kak Rosida, Kak Suharti, Kak Frida ya. Silakan untuk hemat waktu. Kak Yuli, Kak Arsap, Kak Dito. Silakan Kak. Siapa dulu? Kak Agus, ada Kak Agus? Kak Atta? Halo? Kalau nggak bisa tampil nggak apa-apa Kak, yang penting ceritakan saja apa nama programnya, kemudian kegiatannya apa saja. Secara singkat juga nggak apa-apa. Silakan Kak Arsap. Silakan Kak Arsap. Ya Kak, nanti dulu Kak presentasi. Kalau nggak tampil nggak apa-apa Kak. Yang penting ceritakan saja apa nama programnya, kemudian langkah-langkahnya yang akan dilakukan. Silakan Kak. Gimana Kak Arsap? Apakah sudah bisa? Silakan. Sudah tampil Kak Arsap. Yang ini ya Kak, ini bukan sih Kak? Bukan ya? Bukan Kak. Oh, nanti dulu yang mana ya? Tentang RTL Kak. Udah buat belum Kak Arsap? Tentang program Kak Arsap. Gimana Kak Arsap?
Kalau enggak kakak yang lain, Kak Rosidah boleh? Silakan. Ceritakan saja nggak apa-apa, kalau nggak tampil nggak apa-apa. Menghemat waktu. Silakan Kak Atta. Baik, mohon izin Kak. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini sudah kami coba dari tadi. Ternyata memang nggak bisa laptop kami, jadi mohon izin kami jelaskan secara lisan. Nanti insya Allah file kami kirim di grup insya Allah. Jadi RTL dari kami yaitu judul programnya itu pengembangan program kebugaran jasmani pribadi. Latar belakang, kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek pentingnya dalam menjaga kesehatan tubuh dan mendukung aktivitas harian siswa. Di kelas 9, pengembangan kebugaran jasmani mulai menjadi perhatian serius sebagai bekal kesehatan jangka panjang melalui program kebugaran jasmani. Kemudian pemetaan aset, di situ kita ada fasilitas sekolah itu memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk diskusi proyek. Kemudian sumber daya manusianya guru PJOK yang berpengalaman dan antusias dalam mengembangkan kegiatan PJOK dan program kebugaran jasmani pribadi. Kemudian kondisi kesenjangan, banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana meningkatkan kebugaran fisik. Kemudian tujuan program, ini tujuan umumnya memahami pentingnya kebugaran jasmani dan komponen kebugaran, kekuatan daya tahan, kelincahan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Kemudian tujuan khusus, peserta didik mampu melakukan penilaian terhadap kemajuan pribadi berdasarkan indikator kebugaran jasmani. Di situ ada capaian-capaian yang kita harapkan atau output yang kita ingin capai, yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran fisik secara keseluruhan, kemudian membentuk rutinitas kebugaran yang mungkin nanti bisa lebih terjadwal. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusi. Jadi terkait tantangan, setiap peserta didik memiliki kondisi fisik, stamina, dan kapasitas yang berbeda sehingga satu program kebugaran tidak akan cocok untuk semua orang. Solusinya dapat dilakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik masing-masing peserta didik, termasuk kekuatan, kelenturan, dan daya tahan mereka. Setelah itu susunan program kebugaran yang dapat dimodifikasi sesuai kemampuan individu. Kemudian di sini penutup ya. Penutup dan rencana tindak lanjut. Di sini penutup dengan adanya pembelajaran berbasis proyek menghasilkan program latihan kebugaran jasmani yang berguna sehingga bisa dimanfaatkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Langkah tindak lanjutnya, peserta rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, kemudian implementasi program sesuai jadwal yang telah ditentukan, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatannya, rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian mungkin cukup Kak dari saya, mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Kak Atta ya. Terkait dengan programnya Kak Atta membuat program yaitu tentang kebugaran jasmani ya. Di sini Kak Atta bagaimana nanti anak-anak dilatih ya, kekuatan, kemudian fleksibilitas, kecepatan dan sebagainya ya. Nah ini masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi kakak ya, program itu bentuknya banyak sekali ya, bisa dia tentang permainan atau memang ekstrakurikuler ya, atau kebugaran ya, atau pembiasaan ya, silakan kakak ya. Nah ini bagus ya untuk kakak ya, karena memang kakak kan di sini banyak melatih tentang pencaksilat ya. Nah itu ya, bagaimana anak-anak dilatih nanti mempunyai kekuatan. Mungkin nanti Kak Atta membuat jadwal latihan ya, program latihan yang dibuat bagaimana anak-anak tersebut bisa tercapai ya kebugaran jasmaninya ya. Intensitasnya ya yang sudah dipelajari pada saat kita tatap muka
apa ya, bagaimana Kakak membuat sebuah program latihan ya, mau berapa kali latihan dalam seminggu ya, variasi ya untuk latihan agar anak-anak ini tidak bosan nantinya pada saat pelaksanaan ya program ke atas. Baik Kakak, selanjutnya yang lain boleh untuk berbagi ya. Ke atas sudah, Kak Rosida ada? Kak Rosida ada? Kak Yusuf? Udah Kak. Ada Kak? Ya silakan Kak Yusuf. Kalau nggak tampil nggak apa-apa, ceritakan saja Kak, karena kita terkait dengan waktu. Ya Kak. Ya silakan Kak. Nah, saya coba untuk menceritakan ya Kak, karena yang super-super udah ada di atas, jadi kita Iya Kak. bawa mencoba. Ya Kak ada? Iya Kak, silakan Kak. Ya Kak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang punya saya yang berjudul 1000 Langkah Menuju Sehat atau yang dinamakan Jalan Sehat. Nah, jalan sehat, latar belakangnya punya saya, jalan sehat adalah kegiatan olahraga ringan yang melibatkan berjalan kaki dalam jarak tertentu secara bersama-sama, biasanya dilakukan oleh kelompok atau masyarakat dalam rangka kegiatan sosial, promosi kesehatan, atau perayaan tertentu. Nah, tujuan pelaksanaan jalan sehat adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik, membangun kesadaran akan gaya hidup sehat, mempererat kebersamaan dalam kerjasama, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental. Capaian dan langkah-langkah yang akan diharapkan, meningkatkan kesadaran hidup sehat, membugarkan fisik yang meningkat, mempererat kebersamaan dalam sosial, disiplin, dan kebutuhan yang lebih baik. Persiapan kegiatan, bentuk panitia atau tim kerja untuk menyusun rencana dan mengatur jalannya acara, tentukan rute jalan sehat dan sesuai untuk seluruh peserta, termasuk rute pulang pergi, titik start atau finish. Persiapan kegiatannya yaitu mulai dengan sesi pemanasan untuk menghindari cedera saat berjalan, berikan pengarahan singkat atau tentang rute atau keamanan sepanjang rute jalan. Langkah-langkah penutup atau evaluasinya yang kita beri yaitu tentang berdokumentasi dan keseluruhan kegiatan jalan sehat setelah sampai di titik atau titik finish. Terus adakan acara penutup seperti refleksi singkat, apresiasi kepada peserta, atau pembagian door prize. Kapasitas yang kita miliki, model manusia, model fisik, model finansial, dan model sosial. Struktur program dan mitra kegiatan, ketua program kepala sekolah, koordinator program guru PJOK, anggota program yaitu semua guru. Dan rencana ini akan dilakukan yaitu minggu keempat, hari Jumat minggu keempat setiap bulannya. Mungkin hanya itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. aplaus buat Kak Yusuf ya. Terkait dengan program dari Kak Yusuf ya. 1000 langkah ya, 1000 langkah menuju sehat ya. Nah ini baik ya, jadi ini bisa menambah kakak ya bagaimana dari bukti karya ya bisa berbagi ya. Artinya program ini banyak ya ketika memang kita akan membuat, nah ini bisa bermakna untuk peserta didik ya. Bagaimana ini pembiasaan juga ya untuk melakukan kegiatan jalan kaki ya. Nah, jalan kaki, nah punya Kak Yusuf ini dilaksanakan setiap minggu keempat ya setiap bulannya. Artinya tidak dilaksanakan setiap minggu tapi di setiap 1 bulan sekali tapi di minggu keempat ya. Nah ini bagaimana Kak Yusuf ya dengan rekan-rekan
mungkin wali kelas ya, dengan rekan guru yang lain ya, dengan kepala sekolah ya, untuk mengadakan kegiatan ini. Dan yang terpenting ketika memang melakukan jalan sehat ya, nah ini yang paling penting adalah keselamatan ya Kak ya. Bagaimana nanti di jalan ya, selamat seperti apa, mungkin di setiap gang atau memang misalnya dia di jalan raya, nah itu keamanannya, bagaimana nanti setiap ini diatur lalu lintasnya, sehingga anak-anak bagaimana jalan sehat, kemudian mereka juga untuk kesehatannya atau keamanan di jalan juga merasa aman. Nah ini ya. Nah ini juga bisa menimbulkan kepercayaan untuk wali murid ya, orang tua ya, terkait memang program-program yang ada di sekolah. Baik kakak-kakak, selanjutnya silakan siapa lagi? Kak Suharti atau Kak Tumras atau Kak Yuli, Kak Frida, atau kakak-kakak yang lainnya. Kak Atta? Oh Kak siapa ini? Kak Suharti silakan. Silakan tuh menyampaikan Kak Suharti. Ya, sudah kelihatan, Kak. Masuk ke ini lagi aja. Ke tadi aja, ke apa? Ke program kakak tadi. Silakan, Kak, ceritakan saja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nembak-nembak, Kak. Target tembakan. Program saya yaitu tentang program sekolah menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Hari Senin tanggal 11 November 2024, tahap-tahap pelaksanaan progres. Diskusi kepada kepala sekolah mengenai program yang akan dilaksanakan, mengenai program B5 Mapel BCOK. Hari Senin melakukan kegiatan pencucian tangan serta membawa minum setiap hari. Hari Rabu tanggal 13 2024, sosialisasi penguatan kepada Dewan Guru mengenai program yang akan dilaksanakan dalam Mapel BCOK. Kegiatan berdiskusi serta memberi wawasan terhadap murid tentang pentingnya kebersihan serta kesehatan dan juga mendengarkan pendapat yang ingin berpendapat. Hari Kamis 14 November 2024 memberikan penjelasan tentang pembelajaran berpusat pada murid dengan adanya komunitas belajar serta program dari BCOK. Hari Kamis melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah serta agar dapat tercapainya situasi yang nyaman terhadap lingkungan sekolah. Jumat 15 November 2024 melakukan kegiatan senam rutin serta membiasakan membawa bekal makanan setiap hari Jumat. Nah, begitulah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kasih aplaus buat Kak Suharti ya.
terkait program yang disampaikan. Nah, ini program juga sama dengan yang lainnya. Ini tentang pembiasaan juga ya, bagaimana peserta didik ya untuk membiasakan ya untuk kesehatan mereka ya, ada yang senam ya, kemudian ada pembiasaan untuk makan bersama dan sebagainya. Baik kakak ya, kalau saya lihat di LMS ya, program-program kakak ya ini hampir mirip-mirip dengan program saya yang apa ya. Namun mungkin ya untuk namanya itu ya jangan sampai sama lah ya nama dengan nama punya saya gitu. Artinya kakak nanti bisa dinodifikasi lagi gitu kan. Bagaimana nama program ini ya menarik ya nama programnya, sehingga ketika memang program itu namanya sudah menarik, orang akan melihat gitu kan, melihat oh apa sih isi programnya gitu kan. Tapi kalau nama programnya sudah nggak menarik ya, orang kecil kemungkinan dia akan mendengarkan isi programnya itu gitu ya kak ya. Misalnya kalau punya saya namanya progresif gitu kan, artinya kan ada peningkatan gitu, dari situ aja orang udah agak minat gitu kan. Biasanya punya Kak Dito itu apa namanya itu, saya lihat itu apa Kak Dito, ada nggak Kak Dito? Ada Kak, Namanya apa Kak punya Kak? Sehatus. Sahatus ya. Nah ini kalau Sahatus kan artinya apa sih Sahatus gitu, jadi nggak seberapa ngena. Coba kalau diganti Sehati gitu kan, Sehati misalnya sekolah sehat di hati kita gitu, apa gimana kan, dari hati kita. Sekolah sehat, dan kan punya Kak itu terkait kegiatan religius juga ya di situ ya. Jadi bisa disampaikan misalnya Sehati, sekolah sehat, takwa di hati gitu. Nah dari itu juga kan orang sudah tertarik nih, oh ada sehatnya, ada takwanya juga gitu kan. Ya sama sih, takwa dengan religius sama, cuman ganti namanya aja gitu ya. Jadi nama program ini ketika menarik ya, ini kawan-kawan yang lain akan lebih tertarik ya untuk melaksanakan program itu ya. Kemudian kalau saya lihat ya kakak untuk dokumentasinya ya, dokumentasinya ada yang memang dokumentasi dengan hanya rekan sejauh saja gitu, dokumentasi dengan siswa nggak ada gitu. Nah itu nanti mungkin tinggal ditambahkan saja gitu kan, terkait dengan publikasi gitu kan. Nah publikasi ini banyak yang kurang juga, silakan nanti kakak ditambahkan lagi ya terkait dengan untuk kelengkapan ya. Artinya di RTL ini kakak baru buat rencana saja ya, sebenarnya untuk dokumentasi nanti dilengkapinya di untuk kegiatan selanjutnya. Artinya nanti tugasnya disampaikan juga terkait dengan draft ya, draft bukti karya ya. Jadi kakak nanti untuk membuat program itu kemudian di-upload di YouTube, kemudian di bukti karya. Baik kakak, kita lanjutkan lagi ya. Untuk presentasinya cukup. Apakah ada yang mau menyampaikan programnya yang berbeda? Sudah kak? Apa ada yang lainnya kak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya, karena sekarang sudah jam 8. Saya akan menyampaikan bagaimana kakak nanti membuat pengantar bukti karya. Kita lanjutkan di sini. Sampai sini ada yang ditanyakan kak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, bungkus ya. Baik kakak, selanjutnya itu adalah pengantar bukti karya ya. Ini 10 menit saja. Jadi kakak nanti disesuaikan ya untuk bukti karya. Saya akan mengingatkan, bukti karya merupakan salah satu fitur ya pada PMM ya. Jadi kakak bisa membuat bukti karya di PMM juga. Nah, di PKG PJOK ini untuk bukti karya nanti sudah ada juga. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi kakak ya, terkait dengan bukti karya ini ya, ini dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM.
peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi kakak nanti terkait dengan bukti karya, kakak membuat draftnya dulu ya. Di situ ada di semua modul paling bawah ya, ada draftnya. Saya lihat lagi di sini ya. Kita sama-sama mengingatkan ya. Nah ini Kak ya. Unggah draft bukti karya ya Kak ya. Jadi di bukti karya kakak mengunggah dulu draftnya terlebih dahulu ya. Ketika memang sudah sesuai, nanti baru kakak membuat untuk bukti karyanya. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Kemudian beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan produk bukti karya. Kemudian kakak nanti di sini ya memberikan informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online ya. Ini disampaikan kepada peserta didik, kemudian meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto, video, publikasi sesuai kebutuhan konten pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik berhak menolak kepesertaan jika merasa tidak nyaman. Ya Kak ya. Jadi kakak meminta persetujuan dulu kepada peserta didik ya. Memastikan video pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan atau pelecehan. Kemudian kakak nanti mendownload ya lembar pernyataan peserta PKG BCOK ya. Pengambilan gambar, video, dan nah ini pernyataan ini ya nanti kakak download, kemudian kakak isi ya. Bagaimana lembar pernyataan peserta PKG ini ya. Nanti diunggah kembali ya. Pada saat menu unggahnya nanti ada. Nah ini lembar pernyataannya seperti ini ya. Pengambilan gambar anak, foto ya. Ditulis di sini, kemudian nanti ditandatanganin ya. Oleh peserta, kemudian oleh kepala sekolah ya kakak. Ini contoh seperti ini. Kemudian untuk di draft ini ya kakak ya, ini untuk validasinya ya, aspek yang dinilai. Pertama di situ ada pernyataan persetujuan peserta PKG telah ditandatangani ini ya, ini sudah ada ya kak ya, nanti checklist. Kemudian isi karya, video, PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait implementasi materi pelatihan PKG ya kak ya. Isi karya video tidak memuat unsur suku, agama, ras, antar golongan, sara. Isi karya tidak memuat unsur pornografi, kemudian kebencian ya, ideologi bertentangan dengan Pancasila. Tampilan visual produk hasil karya peserta seperti gambar atau desain ya, video atau PDF dapat terlihat dengan jelas ya, tidak terpotong, blur, dan memiliki resolusi yang baik ya. Artinya di sini baik PDF atau videonya jelas ya kak ya untuk gambarnya ya. Kemudian teks atau audio produk hasil karya peserta video PDF dapat terlihat atau terdengar dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit ya untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Nah ini ya kak ya. Ini terkait ada videonya, ada suara musik atau ya penjelasan dari kakak ya untuk presentasinya ya. Menggunakan materi atau bahan dari pihak lainnya. Nah ini kak ya, ada daftar pustakanya, ini lebih baik ya kak ya. Kalau kakak ya mencatatkan daftar pustakanya. Baik kakak, sampai sini ada yang ditanyakan terkait draft bukti karya? Apakah sudah jelas?
Silakan Kak Raffi, ada yang ditanyakan? Kalau dari bukti karyanya mungkin cukup jelas kalau dijelasin, tapi saya melihat di LMS itu sebelum masuk ke sini ada penilaian fasilitator apa ya kalau nggak salah, bener nggak Kak? Ya Kak, jadi penilaian di fasilitator itu nanti, jadi kakak kan ini kan udah RTL nih, udah buat ya rencana tindak lanjut. Setelah itu Iya, nanti kakak upload di YouTube ya terkait dengan RTL-nya ini, atau video taruh di sini aja, jangan di YouTube, jangan di Google Drive dulu aja, nggak apa-apa Kak. Google Drive itu taruh di situ, nanti ditaruh di drive bukti karya Kak, ya kan? Kakak buat ya. Jadi kegiatan ini sampai nanti selesai dari RTL-nya itu kakak jelasin di situ ya. Mungkin ada suara musiknya atau suara kakak menjelaskan ya presentasi di video tersebut. Mungkin ada gambar kecil ya di pojok ya, ada kamera kecil terlihat kakak presentasi ya. Kemudian ditaruh di Google Drive. Nanti kalau sudah oke, baru masuk ke bukti karya untuk yang di PMM-nya. Cukup jelas Kak? Atau mau ditanyakan lagi? cukup Kak. Cukup jelas ya. Jadi setelah ini kakak membuat sebuah video, kemudian video ya, video itu tentang RTL dijelaskan saja. Apa mau saya kasih contoh nih Kak? Boleh Kak, iya. Ya, saya kasih contoh biar kakak nggak bingung ya. Ini pada saat waktu itu saya membuat bukti karya, saya buat di YouTube-nya. Kakak, saya tampilkan. Sudah tampil belum Kak? Halo Kakak, sudah tampil atau belum? Sudah Kak, sudah. Ya, ini buatnya seperti ini ya, kira-kira ya, terkait dengan RTL-nya. Buat di, nanti taruh di drive ya, ini punya saya waktu itu. Nah, ini ada suara musiknya juga ya. Kemudian kita membuat ya. Ini buatnya di Canva nih Kak ya. Nih, ini saya menjelaskan. Ini ada gambar saya di kecil di bawah ya. Saya skip Kak ya, biar agak cepat ya. Nah, gambarnya seperti ini, Kakak jelaskan ya. Kemudian dokumentasinya juga ya Kak ya. Nah, ini dokumentasinya ya. Ini Kakak jelas.
Saya skip aja Kak ya. Oke kakak cukup jelas ya terkait dengan program nanti kakak yang akan Kak buat ya. Kita lanjut lagi ya kakak ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Kak? Jadi kakak nanti ke atas silakan Kak. Silakan Kak Atta. Oh Kak Suwarti. Ya, ini Kak mau nanya. Yang tadi itu kan ada link tentang lembar pernyataan peserta Iya. PKG. Nah, itu nanti ngumpulkannya langsung bagikan aja atau gimana Kak? Nanti di bukti karya itu Kak ada kolomnya untuk surat pernyataan itu diupload di situ. Ya Kak ya. Ya, Di bukti karya itu sudah ada kolomnya untuk ngupload terkait dengan surat pernyataan ya. nah yang video tadi itu gimana Kak? Untuk video kakak pertama buat dulu aja di drive ya Kak ya. Di drive ditaruh di situ. Nah itu kakak bisa buat video itu untuk presentasi di Canva Kak ya, di Canva, kemudian nanti kamera dihidupkan, kakak rekam untuk presentasi di situ. Jadi langsung saja. Uploadnya boleh di YouTube enggak Kak? Ya Kak, jadi nanti ketika memang sudah oke, saya katakan oke, baru kakak upload di YouTube gitu. Ya. Kalau belum saya nyatakan oke ya di-upload nanti double-double malah ya. Nanti kalau programnya memang sudah saya nyatakan oke Kak, sudah baik, setujuin, baru kakak nanti upload di YouTube. Karena nanti di bukti karya itu kakak hanya menyantumkan link ya, link YouTube-nya. Link YouTube kemudian ditaruh di situ. Ya Kak ya. Di drive di mana Kak? Ya, saya ini ya, ntar Kak, perhatiin dulu, saya presentasi yang selanjutnya. Ntar Kak. Nah, tuh nongol. Sudah tampil Kak ya? Nah ini kakak nanti sudah tampil Kak? Sudah. Ya. Sudah Kak. Nah ini kakak nanti membuat bukti karya ya di platform Merdeka. Jadi di menu LMS itu sudah ada di situ kakak ya. Kalau dulu kita orang nggak ada sehingga kita masuknya di PMM-nya. Nah nanti kakak di modul itu sudah ada di sebelah kiri ya. Di situ ada untuk bukti karyanya. Nah kakak ya. Di sini ada pembahasannya bagaimana kakak nanti membuat alur bukti karya ya. Nanti ini saya share Kak ya. Saya share ke kakak sehingga kakak nanti bisa pelajari ya. Untuk jelasnya ya. Ini baru kemarin direvisi November 2024. Nah, jadi di perjalanannya kakak setelah selesai ini nanti kakak buat ya di draft dulu yang tadi tampilan video yang saya tampilkan, kemudian nanti setelah oke diupload di YouTube baru dimasukkan ke dalam bukti karya ya Kak ya. Nah ini di sini ya kakak bisa lihat juga bagaimana syarat-syaratnya ya untuk kelulusan PKG BCOK. Jadi kakak memang endingnya harus membuat sebuah bukti karya ya, bagaimana nanti bisa bermakna ya ketika memang kita ada kegiatan PKG itu ternyata memang oh ada hasil produk yang di produk hasil yang memang kegiatan PKG ini.
Nah, ini kriteria tentang penambah bukti karya ya. Untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas ya kan enggak. Ini bisa Kakak baca ya. Wajib mendapatkan suara persetujuan dari kepala sekolah, wali kelas dan sebagainya. Nah, ini kayak. Nah, ini alur validasi bukti karya untuk PKG BCOK. Di sini Kakak, nah ini Kak ya. Ini di LMS Kakak di sini ada namanya bukti karya. Ya. Pertama di sini unggah draft dulu Kak ya. Yang draft itu yang tadi saya sampaikan, kalau sudah oke ya, baru nanti Kakak masukkan ke dalam bukti karyanya di PMM-nya. Nah, nanti kita ada tatap maya lagi 1 jam ya untuk melihat ya bagaimana Kakak mengerjakan pembuatan ya, apakah sudah baik atau bagus, nanti saya lihat lagi. Baru nanti terakhir ya kita mengupload bukti karya untuk berbagi. Nah, ini nanti di sini juga ada berbagi bukti karya Kak, sehingga Kakak nanti bisa lihat kawan yang lain ya, oh program si punya Kak Yusuf seperti ini, punya Kak Previ seperti ini, Kak Dito seperti ini, bisa ngomenin di situ ya Kak ya. Saling berbagi ya, melihat hasil dari rekan-rekan ya sudah melihat untuk membuat bukti karyanya. Kemudian di sini periode pengumpulan ya Kak ya. Jadi dari tanggal 26 sampai 28. Tapi ini Kakak untuk unggah draft bukti karya secepatnya saja Kak ya. Sehingga jangan sampai nanti kita mepet tanggalnya. Ketika oh ini Agustus, ini berarti yang lalu sebenarnya belum dieditin. Kalau kemarin hasil jamnya tanggal 29 November itu udah selesai semua. Jadi masih ada waktu Kakak ya, sekitar 11 hari lagi ya, terkait dengan bukti karya ini. Ya, tapi kalau emang sudah buat besok nggak apa-apa Kak. Sehingga jangan sampai nanti kita mepet, akhirnya nggak selesai gitu kan. Bagaimana nanti saya koreksi, oh ini sudah cocok, sudah belum, ini kurang ini Kak, gitu kan. Jadi Kakak ya pada saat di draftnya ini, usahakan kalau bisa besok buat gitu kan, setelah itu upload gitu ya, taruh di draft gitu, jadi nggak terlalu lama ya kayak. Kemudian ya ini ada lembar pernyataannya juga ya, diunduh, tadi sudah saya jelaskan di sini Kak ya, dapat dilihat. Kemudian setelah itu ditandatangani nih Kak ya, dengan peserta, kemudian dengan kepala sekolah. Kemudian bukti karya ya, ini bisa Kakak nanti memilih praktik baik, pembelajaran atau modul ya. Tapi di sini klik aja nanti buatnya praktik baik aja Kak ya di sini ya untuk bukti karyanya ya. Karena isinya memang bukan terkait dengan pembelajaran atau modul ajar ya. Jadi praktik baik saja nanti pilihannya. Kemudian di sini ya, ini ada praktik baik bentuk karya ya. Kemudian judulnya. Nah, di judul di sini ya Kak ya. Ini di sini ada keterangan. Ya nanti kalau untuk bentuk karya Kakak bisa klik video ya, video diunggah di YouTube ya. Kemudian nomor 3 lengkapi judul bukti karya tambahan ya. Nah ini ditulis Kak ya, nanti dikasih captionnya. Di situ judulnya apa nih? Misalnya judulnya Jumat Beres gitu kan. Kemudian ditulis PKGP PJOK, kemudian ada tanda pagar lagi guru belajar, tanda pagar lagi murid belajar ya Kak ya. Untuk judul bukti karyanya ya Kak ya. Ini jadi memang ini disesuaikan dengan ini. Misalnya ya. Jelas ini Kak ya. Kalau punya Kak Yusuf 1000 langkah gitu ya. Baru nanti tulis di sini tambahin PKG, PJOK, kemudian guru belajar, murid belajarnya ya. Disesuaikan ya Kak. Kemudian di sini deskripsi ya. Nah, deskripsi diceritakan aja secara singkat bagaimana program ini ya, apa langkah-langkahnya gitu, isinya apa, seperti apa ya Kak ya. Terkait dengan deskripsinya cukup jelas. Kemudian ya ini kalau bukti unggah ya, kalau semuanya diisi jenjangnya apa, kalau di SD SD, kalau SMA SMA ya, kelasnya kelas berapa ya, temanya apa, sarana ya, unggah lembar persetujuan. Nah ini Kak, lembar persetujuan bukti karya di sini Kak, di poin 9-nya Kak, yang tadi Kak Suharto ya tanyakan ya, nanti di upload di sini Kak. Kemudian kumpulkan di sini ya. Ya Kak ya.
Jelas ya. Jelas. Kemudian unggah bukti karya, draftnya, kategorinya. Nah ini kalau dia bentuknya PDF ya, tapi saya mintanya bentuknya video ya kayak. Jadi link YouTube-nya nanti taruh sini. Tapi di draftnya ini kakak ya, nanti buatnya ditaruh di sini dulu ya. Nanti kalau ada tanyakan di grup boleh ya. So, ini ada yang mau tanya silakan. Siapa ini? Kak Dimas, silakan Kak Dimas. Baik Kak, suaranya jelas nggak ya Kak? Jelas Kak, jelas. Terkait dengan video yang di YouTube itu video kita spesifikasi program ke kepala sekolah dan dewan guru, atau video yang kayak punya kakak tadi yang kita presentasikan, terus kita ada video di dalam versi di bawah itu Kak. Iya Kak, terkait dengan video yang di ini kakak buat yang seperti saya tadi. Isinya kan penjelas tentang RTL kan. Nah, di draft bukti karya kakak buat dulu ya. Videonya ditaruh di draft. Nanti kalau emang udah oke, baru diupload di YouTube. Kalau di YouTube baru nanti dimasukkan ke dalam bukti karyanya. Gitu Kak ya. Dimasukkan ke sini. Saya kira kita presentasi di kepala sekolah dan dewan guru sekolah itu Pak. Nggak usah lah Kak kayaknya. Kalau untuk apa nanti durasinya terlalu panjang nanti. Karena cuma singkat aja sih. Kali cuma foto-fotonya aja yang dokumentasinya. Ada fotonya, oh dengan ini. Tapi kalau untuk video jalan ya kayaknya terlalu apa ya, terlalu banyak nantinya. Ya kayak nanti dilihat kali disesuaikan yang punya saya, nanti saya share punya ke kakak-kakak semua ya. Itu ya Kak ya. Oke. Lanjut Kak ya. Karena ini udah mau 8:30. Sini ya, unggah bukti karyanya. Ini draft ya. Sini ya. Jadi link YouTube-nya. Kemudian unggah draft lagi di sini ya. Ini jenjangnya Kak ya, SMP dan sebagainya. Silakan nanti kakak sesuaikan ya. Kalau ini dia RPP, tapi kita di sini bukan ini ya, kita nulisnya video ya Kak ya. Kita lanjut sini ya. Ini pilihannya, jenjangnya, kelasnya dan sebagainya. Enggak berkasnya ya, persetujuan ya. Kemudian pengumpulan bukti karya. Jadi kakak-kakak ketika memang nanti sudah bukti karya yang sudah konfirmasi ya, dikumpulkan, klik kumpulkan di sini Kak ya. Sehingga nanti saya bisa melihatnya, bisa menilai. Nah ini Kak ya, statusnya perlu perbaikan ya Kak ya. Jadi di sini kakak-kakak ketika memang perlu perbaikan, nanti saya lihat lagi, oh kalau perbaikan silakan kakak nanti perbaiki lagi ya Kak ya. Sehingga nanti kakak-kakak jangan sampai nanti mepet ya untuk mengunggah bukti karya, jangan terlalu lama gitu. Kalau bisa besok kerjakan. Nanti saya cek ya Kak ya. Jadi nggak terlalu mepet ya. Nah ini Kak ya, unggah draft bukti karya. Ini kalau dia bentuknya RPP. Nanti kakak ikuti langkah-langkah di sini ya, sehingga bisa sesuai ya nanti yang kakak upload. Nah ini Kak ya, menunggu terbit ya statusnya. Ini kalau sudah divalidasi Kak ya. Jadi nanti dia diterbitkan di PMM oleh sistem ya, sehingga kawan yang lain yang memang bukan guru PKG, PJOK juga bisa lihat gitu. Karena memang diterbitkan di PMM. Oleh karena itu yang tadi saya sampaikan ya, jangan sampai kita itu namanya aja plagiat gitu, kena plagiat ya, karena sehingga kalau bisa ya walaupun isi program mirip-mirip ya divariasi dikit lagi nama programnya juga ya,
sehingga nggak sama persis ya. Bagaimana kakak nanti dimodifikasi lah. Misalnya di situ pembiasaan makan bersama, ya mungkin ada tambah lagi pembiasaan untuk bawa buah gitu kan. Bisa jadi ada anak-anak itu memang ada yang belum pernah makan buah ini, buah naga atau buah yang lainnya gitu kan. Sehingga bisa aja nanti tukar-tukaran buah gitu kan anak itu. Bisa dilakukan ya atau seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Bagaimana kakak nanti membuat ya dimodifikasi ya. Nah ini kak ya, kalau sudah terbit, bukti karya telah terbit ya di sini ya. Lihat bukti karya ya. Ini ketika memang sudah divalidasi. Nah ini ya, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda ya. Ini ada langkah-langkahnya di sini kak ya. Ini di PMM ini nantinya lari ke sana. Jadi kakak bisa cek ya, bagaimana bukti karyanya kakak terbitkan di situ. Ya, bisa dilihat di sini langkah-langkahnya ya. Sampai sini kakak ada yang ditanyakan. Ketika memang nanti upload di YouTube ya kayak ini privasinya. Kalau dia untuk pribadi seperti ini kan dia tampilnya. Jadi nanti kliknya klik publikasi kak ya. Sehingga semua orang bisa melihat. Kalau ada pertanyaan video buat anak-anak ya, itu bukan buat anak-anak gitu aja kak ya. Ini kalau posisi kita di YouTube. Nah, ketika memang tampilannya seperti ini ya. Videonya ya, nanti linknya yang dimasukkan ke dalam bukti karyanya. Mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan tanya sebelum kita akhiri. Silakan Kak Dimas atau Kak Previ nih. Silakan. Kak Previ. Untuk tugas Kak. Iya. Wes, makin kesini makin kesana. Itu yang diobrolkan di grup kami. Kepiye Kak asing lain, wes ayo bersuara. Jadi yang pertama untuk tugas kan kita terakhir itu sudah RTL tadi itu selesai. Iya Kak, benar. Kita membuat video semacam membacakan RTL kita dengan ada video kita ngomong itu di bawah. Iya, presentasi, ya benar. Presentasi. Nah itu membuatnya pakai aplikasi apa sih Kak? Pakai aplikasi Canva aja Kak. Canva, oke. Ya, Canva itu di presentasi di situ nanti kameranya hidup kan. Oh, nanti jadi kalau kakak mau pakai aplikasi yang lain silakan saja. Ada aplikasi Filmora atau pakai Substitute apa ya aplikasi namanya. Nah itu bisa juga. Jadi kemarin saya bikinnya di Canva sehingga lebih mudah lah ya. Ini suara. Oke Kak, untuk selanjutnya itu setelah kita RTL, kalau urutannya itu penilaian kinerja fasilitator. Nah itu dilompatin ya Kak, langsung ke unggah bukti karya, maksudnya gitu ya? Kalau RTL ini kan kemarin sebenarnya terakhir tanggal 16 Kak. Ya. Tanggal 16 itu kakak upload yang punya Kak Previ itu di situ. Kalau ya, selanjutnya telat ya nggak apa-apa juga gitu, artinya ya tapi jangan telat-telat terus kan, bingung nanti numpuk akhirnya kerjaannya gitu kan. Iya, kalau selanjutnya sudah ada ini penilaian kinerja fasilitator itu memang nggak ada tugas Kak. Ya artinya di sini nanti saya yang nilai Kak. Oke, nah selanjutnya nih bukti karya. Nah ini yang tadi dijelaskan panjang lebar gitu kan, kita menyimak bareng-bareng. Kalau untuk mapel terutama itu PJOK itu kita yang seperti apa tugasnya gitu kan. Kalau sambil melihat-lihat referensi itu semacam kayak pembelajaran PJOK berbasis project, artinya siswa itu mempunyai hasil, contohnya bisa senam kreasi gitu ya. Enggak Kak,
Kak Previ, terkait dengan unggah bukti karya ini yang tadi di RPL tadi yang kakak jelaskan itu tadi di situ. Kirain kita membuka situs Enggak, baru jadi lagi, enggak ya? enggak, bukan kakak membuat program lagi, enggak gitu. Nanti enggak selesai dong kalau kayak gitu. Oh, berarti sesuai Jadi, dengan bukti iya, karya ini sesuai dengan RTL tadi itu. iya. Kan aku Jadi kakak, partisipasi siswa gitu kan. Yang ya, awalnya main yang HP, punya kak, ya, di situ yang terus tadi video yang tadi loh, video yang memang kakak ada presentasinya tadi yang buat di Canva tadi atau program yang lain. Nah, itu nanti kakak unggahnya di bukti karya itu gitu. Jadi programnya nggak ada yang lain gitu. berarti yang awalnya siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran PJOK kok ujuk-ujuk aktif itu ya. Artinya bagaimana strategi guru dalam mengajar kok bisa aktif gitu kan dengan pembelajarannya Enggak, mungkinnya menarik, inovatif, kreatif gitu ya, Kak? yang video RTL tadi aja kak. Yang Hmm? program kakak itu aja yang dibuat, yang dimasukkan ke dalam bukti karya. Iya kan tadi punyaku tentang partisipasi siswa Nah, yang itu kurang aja dalam gitu. PJOK. Tinggal itu aja masukkan ke draft bukti karya nanti dilihat lagi. Hmm. Tapi kayaknya kalau ini yang sekarang kalau unggah draft bukti karya udah langsung masuk ke itu. Jadi kakak nanti boleh apa ya kalau ini ya di situ apa? Kalau contohnya di situ langsung ke link YouTube ya tadi ya. Langsung Iya. di link YouTube langsung. Berarti Ya nggak intinya apa-apa itu panduannya videonya. heeh, Ya panduannya jadi tentang RTL kemarin kita tadi itu ya? iya Nah, tinggal siap-siap. kakak jelaskan saja. Ya. Contohnya yang nanti saya kasih juga yang punya saya. Mm-mm. Buat hampir sama persis, udah diupload selesai tugas kita gitu di Oke, PKGI. siap. Ya, Tentang. cukup Oke, jelas ya kakak dilanjutkan Kak dengan Dito. kakak yang lain. Siap-siap Silakan jelas. Kak Dito. Ya, silakan Kak Dito. Ya, Kak, ini sebelum tadi nyimak yang dikasih tahu contoh Kak Ras tadi ya sedikit malah giling-giling ini kan. Iya. Nah, ini sebelum lanjut ke yang dimaksud ke apa tadi bukti karya ya. Iya, Ini Kak. yang udah dikerjakan ini tadi sudah dicek bener enggak, apa perlu perbaikan apa enggak, Kak? Soalnya kan kemarin lihat contohnya dari Kak Ras terus dari Kak Dimas itu kebetulan di sekolah kami ini hampir sama semua kegiatannya. Ternyata memang sudah kami lakukan sehari-hari. Saya tinggal ngerangkum aja ya hampir disamakan itu tadi makanya. Kalau punya Kak Dito, ya namanya aja yang dimodif tadi, diganti aja yang sehingga ketika memang orang bacanya itu sudah tertarik gitu. Ya Kak ya, untuk punya Kak Dito. Kemudian mungkin nanti tambahkan untuk publikasinya Kak. Nah, tak Ya. pikir kan publikasinya langsung digabungin aja, makanya langsung nunggu hari tadi, udah foto-foto baru tak masukin tadi makanya. Iya, Apa harus Kak. dipisah kayak Kak Ras sama Kak Dimas itu ya? Nanti pada saat presentasinya digabungkan Kak. Digabungkan untuk pertama rencana tindak lanjut sama dokumentasinya. Gabungkan saja. Cuman memang kalau saya lihat yang publikasinya yang memang kurang, maksudnya publikasi itu mungkin Kak Dito bikin banner atau memang ditempel di mading program itu sehingga oh ini memang benar-benar sudah disampaikan ke peserta didik dan peserta didik juga diingatkan terus gitu kan. Kalau nggak ada banner hanya sekali itu aja mungkin lupa besoknya. Oh, Jadi berarti program itu nggak jalan. Gitu. wajib dilakukan ya, cetak banner atau print out di kertas Ya, gitu ya? kalau waktu itu punya saya cetak banner gitu, yang besar punya saya. Tapi kalau Kak Dito mau buat yang kecil ya silakan saja nggak apa-apa gitu. Silakan gitu. Atau dipakai semacam woro-woro atau info gitu apa-apa silakan ditempel di mading. Silakan menurut kakak kemampuannya seperti apa silakan saja gitu. Kira-kira nggak beratin. Sehingga memang benar itu program itu ada di sekolahan dan memang bermakna untuk peserta didik kita gitu. Ini Kak, Ya. satu lagi Kak. Ya, silakan Kak. Dan kemarin kan sudah disampaikan di sekolah dan
ada guru-guru dan kepala sekolah bahwa saya punya ini rangkuman program ini yang telah terlaksana. Iya. Gugus tugas. Gimana disepakati Bapak Ibu, terus dengerin kepala sekolah sama guru-guru, oh ya udah Pak, cocok gitu aja. Berarti kalau ini Iya. ganti nama, nanti nyampaikan lagi nggak ini? Ya nggak usah nyampaikan lagi, nggak apa-apa gitu. Cuma diedit namanya aja. Waduh, jadi apa ya? Pikir saya 100 itu udah paling ini kemarin. Lagi dulu 100 gitu kan. Ya nggak apa-apa ya, kalau mau tetap itu ya silakan saja, nggak masalah juga. Oh ya, Kan tadi saya hanya ngasih saran aja. Tapi kalau Kak Dito mau tetap itu ya silakan saja, nggak apa-apa. Oh, kirain emang udah salah harus diganti. Ya kalau mau artinya kalau saya lihat 100 itu apa mikirnya, aduh. 100 itu bahasa kayak bahasa ngomong Lampung, 100. Oh, 100 itu 100 gitu ya. Jadi 100 itu maksudnya apa itu? 100 apa? Poinnya 100 sampai gimana gitu kan? Pinjam dulu 100. Nah, pinjam dulu 100. Jadi nanti apa ini Pak? Pinjam dulu 100. Ini loh tujuannya gitu. Kalau ditanya pinjam dulu 100. Ya, boleh nggak apa yang jelas tadi tinggal tambahkan publikasi aja gitu kan. Publikasi ya. Iya, makasih Kak. Oke. Ada yang lain silakan Kakak sebelum kita akhiri. Apakah sudah jelas? Silakan tanya mumpung belum diakhiri. Siapa lagi? Kak Dimas atau Kak Suarti? Satu lagi Kak, terkait apa? Pertanyaannya sama untuk Kak Dito, kan tadi kita sudah menyampaikan masing-masing ya Kak. Sebelum kita buat video, kita ada perlu perbaikan Kak. Iya. Misalnya mungkin Kak Rofi sebelum kita buat videonya kan kita perlu ada yang direvisi apa enggak? Gimana Kak Dimas? Kita kan habis ini membuat video yang kayak pimpinan tadi itu Kak ya. Iya. Nah, terkait dengan RTL yang kita tampilkan ini, apakah perlu ada revisi Kak sebelum kita buat? Takutnya nanti kita buat revisinya belum kita benerin gitu Kak. Ya, tadi tinggal tambahin publikasi aja Kak. Ya, kalau punya Kak Dimas itu tambahin publikasi. Gitu. Kalau yang lain saya lihat sudah oke lah gitu. Artinya kan punya Kak Dimas tadi kan Jumat beres ya. Ada salah duha ya kan. Kemudian senam dan sebagainya yang ada bersih-bersih ya gitu ya. Ya kalau kita lihat cuman tambahin aja publikasi. Bagaimana Kakak lihat memang program ini benar-benar ada di sekolah itu dan dijalankan gitu, bukan hanya sekedar kita buat program tapi nggak jalan gitu kan. Dan ya jelas memang kita ngikuti PKG ini, oh ternyata emang ada endingnya gitu, ada endingnya kita bikin program gitu. Jadi bisa bermanfaat untuk sekolah kita lah ya, sekolah kita, untuk peserta didik kita ya, sehingga memang benar-benar memberikan masukan yang baik untuk sekolah kita. Ada lagi Kak? Cukup Kak, Bungkus ya. Kemudian kakak yang lain ya segera buat ya tugas-tugas juga diselesaikan ya. Dan sampai tidak selesai ya. Karena kita sudah ngikut kegiatan ini selama 3 bulan, ikut tatap maya, kemudian tatap muka. Ternyata kita nggak dapat sertifikat itu, nggak lulus, dinyatakan lulus kan rugi gitu. Artinya kita udah capek, tapi nggak ada hasilnya. Dan sertifikat itu nanti poinnya ada berapa jam gitu ya, lumayan karena 3 bulan ya bisa masuk ke di MM gitu ya, untuk kinerja kita gitu. Oke ya. Sama untuk yang pegawai gitu kan bisa masuk juga. Yang jelas kita ikut program ini endingnya ya buktinya sertifikat. Ya katakan waktu itu kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Bisa jadi yang ikut PKG ini ada keistimewaan juga kan. Kalau dulu kita nggak tahu ikut guru penggerak, ternyata sekarang syarat menjadi kepala sekolah harus guru penggerak. Tapi sebenarnya endingnya bukan ke sana, tapi bagaimana kita mengikuti program ini menambah pengetahuan kita ya,
kompetensi kita ya, profesional kita sebagai seorang guru, dan memang ya endingnya ke peserta didik kita. Bagaimana nanti kita mengajar ya kan, bisa kita mengajar kreatif, inovatif ya. Dari kegiatan-kegiatan ini, oh dulunya saya nggak bisa bikin modul ajar, hanya download aja di internet atau minta sama kawannya, tapi kita nggak ngerti dalamnya apa sih sebenarnya modul ajar. Dari kegiatan-kegiatan ini kita bisa menambah pengetahuan kita gitu. Oh ternyata cocoknya kalau ini ngajar pakai gaya mengajar komando, cocoknya untuk ngajar pakai gaya konvergen ya, umpan balik. Nah ini kakak bisa menjelaskan juga ketika nanti ada pengawas dan sebagainya, kakak bisa bercerita lah ya terkait memang kakak sudah menambah profesional seorang guru ya, khususnya di PJPA ini. Baik kakak, cukup jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Bungkus. Terus kakak yang lain kenapa enggak ini ya, kurang aktif? Agus. Kita ini tinggal 2 lagi kak ya, artinya nanti setelah kakak buat di draft karya, nanti kita tatap main 1 kali lagi, cuma 1 jam, 1 JP. Setelah itu kita ya artinya mungkin ketemu ya kalau memang ada sesuatu yang memang nanti disampaikan. Itu saja. Silakan kakak, kameranya dihidupkan. Kita foto bersama sebelum kita akhiri. Kak Dimas lagi di mana ini? Wih, dinas malam. Oh, Kak Dimas luar biasa ya. Jam terbangnya mana-mana ya. Kak Yus, Kak Dito. Mana yang lain? Kak Harsap ini mana kameranya? Kak Suwarti. Kartu merah sih. Dihidupkan kameranya. Sit, main aku sit, panggung sit, atau tiwi sit. Kak Ayo Atta, foto. Kak Siwi, Double KP. mana? Kak Yuli, Kak Rosida, Kak Frida, Kak Tumras. Bu Sarti punya salon ya? Kok di salon terus? Kopi break. Wis. Ini kameranya nggak pada hidup ya? Pengusaha. Apa di Tidur ya? paling. Ini Kak Dito, Kak Previ hidup. Kak Yusuf ada. Yang lainnya Kak Arsab nih, Kak Rosida, Kak Yuli, yo. Kak Frida, Kak Tumras nggak nongol ya? Hilang lagi ya? Oke, siap. Oke Kak, saya foto ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Saya kirim ke WA. Satu lagi Kak. Apa kayak nih? Kayaknya apa nih? 8. Oh, 8. Nah, gini ya. Gini berarti. Oh iya, 8. Satunya mencet saya ini nggak bisa berarti. 1, 2, 3. Ini kayak harimau ini ya, nyakar ini ya. Oke, baik. Kak. Kakak cukup ya untuk tatap maya hari ini ya. Cukup jelas ya kakak. Bagaimana kakak nanti membuat bukti karya ya untuk diupload ya. Kemudian kakak yang lain yang belum segera ya, karena memang kita nggak banyak lagi waktunya terkait dengan kegiatan PKG ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live Kak ya.